Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Perkuliahan kita dimulai dari pukul 19.18, eh, 18 menit waktu yang terlewat yang seharusnya kita masuk di pukul 19. Pertemuan kita sudah masuk ke pertemuan rada-rada akhir ya, karena beberapa pertemuan ke depan nanti akan ada pertemuan tatap muka, lalu setelah itu eh, Zoom pelaksanaan UAS. Yang UAS itu nanti kalau saya adalah pengumpulan proposal eh, tesis, rancangan proposal tesis. Kita akan mulai pembahasan kita dengan Anda saya minta untuk mengirimkan judul-judul yang kemarin sudah dibahas, didiskusikan. Saya berikan komentar dan lain-lain. Mudah-mudahan ini bisa jadi pertimbangan untuk Anda lanjut pada penyusunan proposal. Jadi suka tidak suka dari mulai sekarang harus sudah menyusun proposal. Dan saya minta minggu depan tidak lagi ada kejadian seperti hari ini. Belum selesai, Pak. Belum selesai, Pak. Terus mau kapan selesainya? Mau nunggu tahun depan biar nambah lagi bayar SPP? Boleh. Kalau saya sih dibawa asik aja ya, Pak Pepen ya. Jadi kalau teman-teman Pak Pepen, ya Pak, jangan sekarang lah, karena lagi sibuk nih. Contohnya liburan, nggak ganggu aja liburannya. Enggak ya kan, nanti loncat ke yang akan datang kan kasihan, Pak. Ya, saya justru pengennya Anda tidak membiasakan diri menunda-nunda, apalagi untuk sesuatu yang sebetulnya bisa dikerjakan. Oke, Anda silakan lihat share screen saya. Saya men-share screen bagian yang terkait buku pedoman tesis yang sudah Anda punya. Bahwa yang namanya proposal, susunan proposal itu adalah sebagai berikut. Nah, ini ada eh, di bagian 2. Oke, saya tidak akan jauh dari keluar pembahasan kecuali dari sini, Pak. Dari buku pedoman tesisnya. Makanya buku pedoman tesisnya wayahna kudu dikuasai betul. Oke, pertama dilihat di sini, Pak, ada latar belakang masalah, ya. Nomor 1. Nah, nanti pada saat penulisan Anda di sini tulis judulnya. Saya mau contoh ambil ilustrasi saja punyanya Bu siapa nih ya? Hmm, yang baru masih ngetik siapa nih? Oke, ini belum pada masuk ini. Oh, Anda harus lihat layout ininya, layout eh, Word-nya itu atas 4, kiri 4, bawah 3, kanan 3. Ya. Kemudian yang kedua, Anda di sini tulis judul. Nanti kita lihat proposal judulnya seperti apa. Judul proposal ini, kemudian nama mahasiswa. Lalu NIM. Ini bukan cover ya, ini bukan cover, tapi di halaman 1 langsung. Kemudian ininya Times New Roman 12. Oke. Setelah itu Anda siapkan untuk latar belakangnya. Latar belakang sini, latar belakang apa nih? Masalah. Tapi saja ini latar belakang masalah. Ini tulis
latar belakang masalah. Lalu nomor 2-nya apa? Identifikasi masalah. Di copy saja dulu, tidak dulu pakai ABCD. Sini latar belakang masalah. Pastenya paste text only ya. Nah, kemudian ketiganya pembatasan masalah. Ini di copy, Ctrl C, masuk lagi ke sini, pastenya paste A. Lalu yang keempat, rumusan masalah. Copy, masuk lagi ke Word, kemudian pastenya paste text only. Lalu yang kelima, tujuan penelitian. Kopikan tujuannya, masuk lagi ke Word. Sebetulnya Anda mau ditulis lagi juga tidak masalah, ya. Cuma ini bicaranya cara agar lebih sistematis sesuai dengan yang terdapat di dalam pedoman. Manfaat atau kegunaan penelitian. Ini bisa pilih salah satu sebetulnya. Oke. Kemudian keenam, 7 penelitian terdahulu. Copy. Minimal strukturnya Anda harus tahu dulu. Strukturnya harus benar. Tidak boleh struktur dari proposal Anda melakukan penulisan secara ijtihad sendiri. Saya mulai dari hal yang mendasar. Ya, di sini kalau kuantitatif, Bapak Ibu, saya ulangi, kalau kuantitatif maka perlu ada hipotesis. Ya. Kalau sekali lagi, kalau kuantitatif. Kalau tidak ada kuantitatifnya, kalau tidak kuantitatif tapi kualitatif, maka hipotesis ini Anda boleh tidak gunakan. Ini sifatnya tentatif. Kemudian di sini metode penelitian. Metode penelitian. Saya bisa menjamin Bapak Ibu bisa menulisnya dengan cepat ya, kalau tahu caranya. Ini sistematikanya. Oke, sudah selesai. Kalau tidak, susunannya sudah benar dulu nih. Ada satu lagi, yaitu daftar pustaka. Saya lupa, daftar pustaka. Nih, daftar pustaka. Tuh. Nah, kalau sudah begini, cara yang paling mudah adalah ini jadikan sebagai heading 1, Pak. Heading 1. Gimana caranya heading 1? Heading 1 itu gini nih. Ini kursornya simpan di latar belakang. Klik heading 1. Biasanya di sini suka ada heading 1. Nah, heading satunya kemudian di modify. Tapi sebelum dimodify, Anda harus tahu di sini spasinya berapa untuk penulisan ini. Kita lihat. Ditulis 2 spasi. Oke. Kalau 2 spasi berarti double tuh, Pak. Jarak baris itu 2 spasi. Kalau 2 spasi itu berarti begini nih. Ini berarti headingnya, heading 1, diklik kanan, lalu modify. Lalu setelah itu Anda klik bagian ini nih. Time New Roman-nya tetap 12. Ini tetap Time New Roman 12. Kemudian pastikan ini di bold karena ini posisinya dia sebagai heading 1. Bold. Masuk ke format, masuk ke paragraf. Di sini before after-nya tidak usah diatur-atur lagi, sudah aja seperti ini. Kemudian double. Double. Oke. Nah, ini belum kelihatan nih. Karena ini posisinya apa? Kalau bahasa kita kurang kurang tebal ya. Ini karena memang dimodifikasi si laptop saya supaya tidak terlalu kental ini tulisannya. Oke. Oke. Kalau sudah, ini pakai huruf A. Tuh. Ini kan bergeser nih ke sini.
ketika geser ke sini, Anda pastikan simpan kursornya di sini di L, kemudian tekan Shift Ctrl M, Shift Ctrl M, M ya, Madura, M. Klik, jadi pindah secara otomatis ke pinggir. Kemudian identifikasi masalahnya, tinggal klik heading satu lagi. Nanti dia akan menyesuaikan sama dengan yang di atas. Lalu klik B. Titik. Dia akan bergeser lagi secara otomatis. Sebetulnya bisa dikontrol, tapi saya mau Anda tahu tentang Shift Ctrl M. Pindah otomatis. Lalu ini C. Heading satu lagi. Ini C. Titik. Ke pinggir lagi. Ctrl Shift M lagi. Pindahkan lagi. Ini juga sama. Heading 1, lalu tulis huruf D, lalu dia berpindah, Ctrl Shift M lagi. Kemudian ini adalah heading 1 dulu, lalu tulis, dia bergeser, klik lagi ke sini. Kemudian di sini M, heading 1, F, bergeser lagi, lalu di sini M. Jadi otomatis tidak lagi harus di bold otomatis. Dan ini nanti ada keuntungannya. Nanti saya perlihatkan keuntungannya. Oke, ini sebut saja ini kuantitatif ya. Kalau kuantitatif, A, Ctrl Shift M, hipotesisnya kita tulis deh, karena dia kuantitatif. I, Shift M, Ctrl Shift M, lalu heading satu lagi, J. Kenapa tidak diotomatiskan, Pak? Nanti ada alasannya ya. Kalau tidak ada alasannya nggak bakalan begini-gini. Nah, sudah sampai K, daftar pustakanya tidak usah pakai L. Cukup seperti ini. Oke. Sudah. Kemudian, ini kenapa harus pakai heading 1? Dalam rangka memudahkan Anda melakukan nanti yang namanya scroll ke atas ke bawah. Klik view, nanti di laptopnya, nanti ada navigation pane. Nah, nanti muncul ini. Jadi nanti berapapun halamannya, navigasinya Anda tinggal klik di sini, dia nanti langsung ke halaman yang Anda klik tadi. Itu. Ya. Oke, ini latar belakang masalah berarti di sini. Berarti Anda tulis di sini. Tuh. Tinggal nulis di sini. Ketika nulis di sini, pastikan dia 2 spasi. Bagaimana caranya agar spasinya tetap 2, tidak berubah? Nah, jadi di sini klik saja di bold paragrafnya, lalu di sininya diklik double. Nanti nulisnya pasti jadi 2 spasi terus. 2 spasi. Lalu si kursornya pastikan di belah sini nih. Nah, di satu spasi di satu senti lah. Ini Pak Dokter, maaf videonya nggak jalan, Pak. ini sharing pause-nya. Iya, Kenapa ini? sharing layarnya, Pak. Loh. Bentar. Kenapa di freeze ya? Muncul lagi ya. Nah, saya ulang nih. Jadi posisinya ini nih si kursor ini untuk nanti menulis paragraf pertama, pastikan dia di sini nih. Si ininya nih. Kemudian 2 spasinya, Anda blok ke paragraf, line spacing-nya double. Tuh, ini 2 spasi. Masuk juga ini ke bawah. Ini memang teknik penulisan ya, penulisan, tapi biasanya mahasiswa lamun teu diajarkan, oh ya hurufnya juga harus dirubah dulu nih. Harus di Times New Roman 12. Cara paling mudahnya sebetulnya Anda tinggal tulis font, masuk ke set defaultnya, tapi jangan di bold ya, regular saja. Tapi kalau ini harus bold memang kalau si latar belakang. Ini di bawahnya nih, di bawah sini ya. Ini font. Lalu regular, ini 12. Tapi harus cari yang
Times New Roman. Times New Roman biasa. Set as default. Berarti semuanya nanti kalau mau hanya dokumen ini berarti di dokumen ini saja dia di default sebagai apa Times New Roman 12. Kalau misalkan mau seluruh template-nya sama berarti ya semuanya. Ya klik yang ini aja deh. Oke. Tuh. Jadi sebelum nulis tuh biasakan untuk melakukan apa ya sebutnya eh, men-setting dulu biar biar tidak keliru nanti ketika menuliskan paragraf ini sudah dua belum tuh masih single double oke kemudian ini pastikan ke sini walaupun ini bisa nanti pada saat perjalanan ya ini juga sama paragrafnya double jadi sudah Times Roman 12 ini dikesinikan oh sorry font paragraf ya paragraf line spacing double jadi ketika menulis proposal pastikan hal-hal yang seperti ini itu benar. Sebab kalau tidak, nanti Anda akan melakukan dua hal, yaitu melakukan editing setelah melakukan penulisan. Karena tidak disetting dari awal. Nanti tinggal dirubah ininya ya, spasinya ke sini. Itu lebih mudah. Oke. Nah itu tidak berubah nih. Enggak ke bawah, tapi tetap di posisi ini. Nih, judulnya apa sih? Coba saya cari yang sudah nulis nih. Yang paling atas. Yang kuantitatif dulu deh. Siapa ya? Nah ini. Neneng Siti Saadah. Ini kalau saya boleh nyebut, ini juga harus judul ini, apakah ini yang saya kemarin sampaikan atau bukan ya? Karena Anda harus tahu kalau untuk judul tesis, pastikan itu yang relate dengan prodi PAI. Bukan hanya persoalan pendidikan, tapi ada PAI-nya gitu loh. Ya, mau tentang akhlak atau tidak. Ini Bu Neneng kalau judulnya seperti ini, saya eh, ada kurang pas nih kalau mau masuk ke prodi PAI ini kalau begini. Ya, nah, ini coba nih. Pengaruh manajemen konflik dan keterangan terhadap karakter disiplin siswa. Ah, ini coba. Coba ini yang punya Bu Rustini ya. Ini kuantitatif nih. Saya kopikan dia sebagai ini. Nah, nih biasakan nih. Kalau misalkan judulnya harus gede. Sementara tadi kan di sini judulnya kecil ya. Oke. Gimana caranya supaya langsung otomatis gede? Gampang. Klik di judul proposal. Nah, lalu klik kanan. Di sini ada huruf A nih. Copy paste-nya. Nah, biasanya sih langsung nyusar. Kalau enggak, oh salah berarti. Ini nih. Sini nulisnya paste sama huruf besar. Ah, udah langsung huruf besar ternyata ya. Harus di edit loh. Kalau mau di huruf besarkan, Shift Fn F3. Jadi harus besar semua. Besar. Ini pakai dilengkapan burus ini Kota Sukabumi. Kalau ada nama di sini. A, contohnya ya. Ini berapa? Nah, lihat ini dibawa ke tengah. Tuh, satu detik. Nah, tuh. Di atasnya tulis proposal penelitian tesis. Jadi template-nya sudah ketemu nih. Nah, tinggal tulis di sini. Nanti tulis, 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 tulis. Sekarang kita lihat satu-satu. Pak, kalau sudah saya menemukan template-nya begini, hal-hal apa saja yang harus saya siapkan? Saya simpan ini di baru ya. Satu,
pastikan Anda memahami dulu yang namanya ini nih. Kan judulnya ini nih, rencana judulnya. Pengaruh manajemen konflik, satu, dua, keteladanan guru PAI. Yang ketiganya, karakter disiplin siswa. Kemudian di MTS. Kalau kemudian kita bagi, berarti Anda harus mencari referensi-referensi terkait dengan bagian-bagian dari variabel ini. Carilah tentang manajemen konflik, carilah tentang keteladanan guru PAI, carilah tentang karakter disiplin siswa. Yang kemudian cari lagi tentang ini, ada MTS. Pak, maksudnya apa mencari tentang MTS? Maksudnya nanti pada saat Anda mendapatkan tugas untuk menulis di bagian ini nih, penelitian terdahulu. Di sini kan penelitian terdahulu berarti Anda harus melakukan penelaahan terhadap referensi-referensi sebelumnya. Berarti Anda harus pastikan referensinya itu yang relate dengan riset Anda. Jadi kalau Anda risetnya di MTS, berarti nanti si penelitiannya juga sama di tingkatan yang sama, MTS atau SMP gitu. Jadi jangan sampai penelitian terdahulunya Anda ambil yang SD atau yang SMA. Itu tidak berhubungan langsung dengan eh, rencana penelitian Anda. Oke. Sekali lagi, berarti setelah Anda ketemu judul ini, judulnya ini nih, ini buat guru ini ya, ini contoh aja nih. Eh, Berarti Anda harus mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan ini, eh, komponen variabel ini. Karena ini masalahnya kan di sini sebenarnya. Masalah-masalahnya harus cari dulu, jangan dulu ngetik. Saya kasih tahu aja, jangan dulu ngetik apapun kecuali Anda cari referensi. Ya, nah, Pak, cari referensinya apa saja? Satu, referensi itu satu berupa tesis. Cari yang selevel tesis. Oke. Yang kedua, cari artikel ilmiah. Ini referensi utamanya ya, referensi utama. Nanti ada referensi pendukung. Referensi pendukung itu adalah buku. Buku-buku sumber. Buku-buku sumber ini dijadikan sebagai dasar dalam penulisan pengertian-pengertian, definisi-definisi itu diambilnya dari buku-buku sumber. Referensi utama, jangan lupa, jangan lebih dari 10 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2024, pastikan Anda mencari referensinya 2000 berapa berarti? 2002, 2015, 2014 atau 2015 sampai dengan 2024. Nih, ini referensi utamanya. Si artikel ilmiahnya, si tesisnya, jangan sampai lewat dari yang 2015 ke atas atau 2014, 2013 itu nggak bakalan di apa? Nggak relate lagi. Sudah tidak apa ya, tidak update lah maksudnya. Nah, kalau untuk buku pendukung sebaiknya 10 tahun terakhir juga. Tetapi untuk buku-buku tertentu referensi itu bisa diambil dari lebih dari 10 tahun. Tentu dengan melihat apakah buku-buku tersebut sudah ada cetak ulangnya atau revisinya atau belum. Kalau belum berarti Anda menggunakan referensi yang terbitan buku pertamanya. Itu ya. Ini buku-buku sumber, tesis, referensi. Pak, saya mau mencari tentang manajemen konflik. Saya harus carinya di mana, Pak? Oke. Ada beberapa website yang bisa Anda pakai untuk mencari tentang itu. Nah, pertama, referensi itu Anda bisa cari dengan bahasa Indonesia, dan Anda bisa cari dengan bahasa Inggris. Kenapa? Karena dengan bahasa lah kita akan menemukan banyak hal yang belum diketahui banyak orang. Coba kita ambil sumber referensi dari mana saja. Sumber referensi nih
referensi. Kalau pencariannya adalah untuk mencari tesis ya, maka Anda harus mencarinya itu di link web repository atau di Gilib. Di Gilib itu singkatan dari Digital Library. Dari kampus-kampus yang ada di Indonesia ataupun di luar, di Indo atau di LN, luar negeri. Silakan. Itu sumber referensi kalau tesis ya, tesis. Nah, Pak, kalau saya dapat tesis, saya download dari Google, boleh diambil dari Google. Itu gimana, Pak? Saya tapi dapatnya tidak lengkap, tidak full text, tapi hanya abstrak saja. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Silakan untuk dapatkan abstrak saja. Jika memang tidak ada tesis yang full text. Sebaiknya full text. Kenapa full text? Kalau full text nanti Anda bisa mempelajari tentang bagaimana cara penulisan latar belakangnya, bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana metodenya, dan seterusnya. Di sini nih, di tesis. Yang kedua, kalau artikel jurnal, artikel ilmiah, tentu Anda harus mencarinya dari link atau sumber yang terpercaya, mudah, murah, dan akurat. Maksudnya, nah pasti kadinya. Cuma maksudnya menerjemahkan ini. Saya kasih tahu. Untuk artikel, Anda bisa cari salah satunya di mana? Satu di scholar.google.com. Google Scholar lah. Scholar.google.com. Ini yang paling mudah, ya. Yang kedua, dengan menggunakan masuk ke garuda.kemdikbud.go.id. Oke. Tuh. Nanti ini diperbaiki ya, sesuaikan. Kemudian ini yang Indonesia dulu ya, Indonesia. Kemudian yang selanjutnya Anda bisa mencari artikelnya di neliti.com. Yang keempat, bisa mencari di namanya moraref.kemenag.go.id. Nah, ini yang Indonesia nih. Untuk artikel jurnal yang Indonesia. Saya menganjurkan tidak juga bahasa Indonesia aja. Tolong dong cari yang bahasa internasional. Ya. Bahasa internasional itu pakai bahasa Inggris. Di mana carinya? Satu, Anda bisa gunakan link scopus.com. Bisa di sini. Atau bisa juga dengan masuk ke sciencedirect.com. Dan banyak yang lain. Pokoknya banyak. Nah, ini manual nih. Saya bilang ini manual. Biasanya kalau mahasiswa pas nyian artikel, nyian skripsi, nyian tesis, itu kebingungan. Saya neangan kudu timana padahal ya banyak cara sebetulnya untuk bisa bertemu dengan cara-cara itu. Sekarang kalau menggunakan ada yang namanya menggunakan software, saya sarankan kalau Anda menggunakan software, pakailah namanya Harvard Publish or Perish. Namanya ini.
disebutnya POP. Anda bisa cek di YouTube tentang bagaimana tutorialnya. Nah, ini tutorial saya kasih tahu. Tutorial cari artikel dengan POP. Nah, ini. Mudah temukan jurnal dengan POP. Cara mencari jurnal dengan POP. Oh, banyak sekali. Cara mengumpulkan ribuan referensi ilmiah menggunakan publish or perish. Tuh. Jadi tidak ada ceritanya susah. Namun, mau belajar nih. Cara mudah mencari artikel terbaru dari Google Scholar ada. Cara mencari jurnal di publish or perish bisa. Nih. Nah, tadi saya bilang ini menggunakan software. Publish Hazard, publish software. Nah, kalau ingin menggunakan yang ketiga, ada lagi namanya menggunakan AI, IT Artificial Intelligence ya. Anda bisa mendapatkannya di mana? Di Kalau saya biasanya menggunakan Hipset, hipset.io. Nah, ini .io, hipset.io. Bisa pakai hipset.io. Kenapa ini bisa dipakai? Ya, karena banyak sekali manfaatnya. Tuh, untuk mencari referensi dengan AI. Atau nanti ada lagi yang lain. Seperti menggunakan ini. Namanya, ini saya sudah kumpulkan AI-nya tuh banyak banget nih. Ada lagi Perplexity. Nah, Perplexity. Sorry. Perplexity.ai. Nah, ini. Perplexity.ai. Suka nih sini. Ini bisa mencari referensi secara menggunakan IA. Tuh. Ini belum prakteknya nih. Ini masih teori tentang bagaimana cara mencarinya, Nen. Saya mau masuk dulu ke yang tesis nih. Pak, bagaimana caranya kalau yang tesis? Pak, Anda masuk ke Google, ini mah Google Scholar ya, google.com, google.com. Udah masuk ke google.com, tulis di sini, contoh Anda mau masuk ke mana? Saya masuk ke ini deh, UIN Wali Songo. Ini biasanya yang full text Wali Songo, Sunan Ampel itu biasanya full text ya. Sunan Wali Songo, UIN Wali Songo, di Gilin. Nah, ada tuh istilah lainnya secara di Gilin ada repositori. Klik ini nih, repositori UIN Wali Songo. Nah, ini saya kasih contoh yang Wali Songo dulu ya. Lalu cari di browse, cari division. Divisionnya tuh ada mencoba fakultas lah. Cari yang pendidikan agama Islam tapi PAI S2. Magister nih, program master pendidikan agama Islam. Ada 82, coba dicek. Nah, klik. Tuh. Ini ada tahun 2023 hari 1, 2002 ada 17, 2021 ada 2007. Kita cek yang paling banyak. Tadi teh Bu Rustini judulnya teh tentang manajemen konflik keteladanan guru PAI karakter disiplin siswa. Apakah kita cari skripsi, tesis ataupun kita cari skripsi atau artikel jurnal itu menggunakan kata kunci yang terdapat di dalam judul kita. Karena pada prinsipnya kata kunci yang terdapat dalam judul kita itu adalah masalah itu sendiri. Dan masalah dalam penelitian kuantitatif itu adalah adanya di Y. Di sini nih, kuncinya di Y-nya ini. Sementara bagian dari X1, X2-nya itu adalah
bagian yang melengkapi untuk menjelaskan perbedaan antara riset yang sedang kita kerjakan dengan yang sudah orang lain lakukan. Jadi fokus dulu pada karakter disiplin siswa, karena ini bagian Y-nya yang kuantitatif. Nanti kalau yang kualitatif, nanti Anda lihat judulnya mana yang menjadi fokus utamanya. Nanti kita bisa perlihatkan judulnya seperti itu. Kembali lagi ke sini. Nah, ini kan kalau baca satu-satu capek nih. Gimana caranya supaya nggak baca? Ctrl F, tulis disiplin. Dan disiplin, oh ternyata nggak ada. Konflik, contohnya nih. Konflik, nggak ada juga. Oke, apalagi yang ketiga ini, keteladanan guru. Kita ambil kata kuncinya saja, kata ininya, teladan. Teladan. Oh, nggak ada. Berarti nggak ada tuh. Ini bakal repot kalau mencarinya seperti ini. Makanya saya menyarankan Anda kalau kalau begini mah repot satu-satu kan. Buka dulu webnya ada atau enggak dan lain-lainnya. Wah, repot sekali. Kalau saya menganjurkan pada Anda pakailah publish or perish. Saya karena sudah mendownload, sudah punya, jadi tinggal menggunakannya saja. Bahkan kalau Scopus juga sudah siap karena saya sudah menyiapkannya dari awal. Di sini ada pilihan nih, ada Crossref, ada Google Scholar. Anda mau pilihnya yang mana? Termasuk Semantic Scholar, oh saya lupa tuh, Semantic Scholar. Ya, kalau misalkan hanya Google Scholar saja, tidak perlu masuk ke Google Scholar, masuk di Publish or Perish jauh bisa lebih efektif. Tapi kalau misalkan, Pak, saya mau pakai Google Scholar dulu deh, biar gampang, ya boleh. Kita praktek Google Scholar nih. Google Scholar, sudah masuk, tuliskan tadi, rumus variabelnya apa yang tadi jadi masalah, karakter disiplin siswa. Coba kita cek di sini, tulis, atau kita bold, atau kita copy, maksudkan ke sini, MTS. Karena kan tadi kita mau penelitian di MTS. Coba kita lihat, ada seberapa banyak tuh pendidikan karakter disiplin siswa. Nah, ini Bu Rustini, kalau posisinya sudah begini kan enak, Bu. Tinggal lihat-lihat saja. Gitu. Nih, ini jurnal nih. Ini pasti jurnal. Ini pasti jurnal nih. Jurnal ini. Ini juga jurnal JS. Ini kalau misalkan ngedownload dari jurnal, diambil dari Garuda.Kemdikbud juga sama ini. Tuh. Ini dari jurnal juga. Ini kebanyakan dari jurnal nih. Tesisnya nggak ada. Gimana dong caranya? Balik lagi ke sini, tulis di google.com. Tulis di sini, tesis tentang karakter disiplin siswa. Tuh, ini banyak sekali. Bisa, kalau Google bisa nyari banyak banget tuh. Tuh. Ini untuk pencarian referensi ya. Strategi pengembangan karakter disiplin siswa tuh. Yang beginian harus di-download dan nanti harus dilihat apa perbedaannya antara satu artikel, satu tesis yang sudah dikerjakan orang lain dengan yang kita apa akan lakukan. Kita lihat halaman 2 tuh. Semuanya pembentukan karakter disiplin siswa. Bla 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 bla. Jadi siapa bilang referensi nggak ada? Banyak banget. Gitu. Pak, kalau tentang buku gimana? Ada yang gratis nih buat teman-teman yang bukunya belum banyak punya. Nih, saya kasih Anda satu link web namanya pdfdrive.com. Nih, buat mencari buku ya, referensi utama nih, buku sumber, salah satunya di pdfdrive.com. Nih, catat aja, pdfdrive.com. Anda bisa download buku-bukunya, contoh nih, tentang karakter disiplin, berarti karakter ya. Karakter. Adakah buku-buku tentang karakter? Tuh, ada bab 2-nya bahkan. Bawahnya pasti ada dalam buku karakter.
Tuh, bangun karakter bangsa. Karakter Pancasila di dalamnya pasti ada karakter. Jadi kan karakter 10 halaman. Misalkan langsung disiplin. Udah nggak? Ini tesis-tesis juga bisa diambil di sini nih kalau kebetulan yang bisa diambil ya sama si eh, Google-nya. Disiplin, konsentrasi, apa lagi? Kalau mau pakai bahasa Inggris, cek ada nggak bahasa Inggrisnya? Tuh, bisa di-download. Daily self-discipline, everyday habits and experiences to build self-discipline and bla bla bla. 87 halaman new. Bisa di-download nih, klik aja download. Nanti dia akan minta notifikasi. Biasanya harus sign in dulu, tapi kalau enggak juga langsung. Bisa. Nah, downloadnya jangan pakai e-book nih, tapi harus PDF. Download PDF. Ganti dulu maksudnya. Nah, tuh bisa di-download. Baik. Dan masih banyak buku-buku lain. Contoh, metode penelitian. Saya nggak download buku metode penelitian. Eh, Pan duitnya dipakai terbayar SPP budak sebenarnya. Nah, wah, ya buku-buku ya. Tuh, bisa di-download? Bisa. Tuh, sok, nah nggak bisa? Insya Allah bisa. Ya, jadi saya tidak ingin Anda bermasalah dengan referensi. Inti nama, referensi mah asal mau ada asal punya keinginan pasti bisa. Ini belum nulis nih, belum nulis. Saya masih konsentrasi tentang bagaimana Anda mencari referensi itu dengan Anda mencek dulu judulnya apa, nanti cari kata kuncinya di referensi itu untuk Anda dapatkan apa referensi. Download dulu nanti. Nah, saran saya, nih Anda harus tahu nih di penulisan tesis kita menggunakan footnote. Nih, daftar pustakanya itu si referensinya itu menggunakan footnote. Nah, kalau di dalam Mendeley penggunaan footnote itu dengan menggunakan Chicago Manual of Styles. Cara nulisnya kalau Anda nulis manual satu-satu repot, repot banget ya, repot sekali. Saya mau cerita satu-satu saja nih. Contoh saja ya, contoh. Contoh pengutipan, contoh ya, contoh tesis implementasi kuantitatif. Ini nih, ada tesis judulnya PAI bervisi multikultural, studi di SD Nasional Tiga Bahasa Tunas Harum Bangsa Semarang. Saya mau masuk ke, coba lihat ini. Ini penulisannya dengan menggunakan Chicago Manual of Styles. Saya copy ini ya, copy. Oke, saya masukkan ke sini. Ini supaya Anda ada, nah kalau nulisnya begini pasti jadi repot karena ngopi paste. Ini harus dirapihkan dulu. Kalau nulisnya begini, tuh, ini berarti kan tidak sama dengan, karena ini copy paste ya, copy paste. Ini contoh saja. Ini angka 1 ya.
Berarti angka tanda referensi itu diambil. Ini K1. Saya hanya mengikuti yang ditulis oleh si penulis tesis sebelumnya. Oke, lihat baik-baik. Di sini ada angka 2. Ya. Di sini ada angka 3. Di sini ada angka 1. Diambil dari tesis yang tadi. Yang ini. Nah, di buku pedoman dijelaskan bahwa pada penulisan panduan daftar pustaka itu, rujukan itu ditulis dengan menggunakan sistem footnote. Footnote-nya dengan catatan kaki 1, 2, 4, dan seterusnya. Dengan catatan penulisannya disarankan tidak manual. Kalau manual itu begini. Contoh ya. Ini manual ya. Angka 1. Berarti referensis. Nih, klik ini referensis. Biasanya rada lama. Benar kan? Nih, ada insert footnote. Oke. Klik referensis di atasnya. Klik insert footnote. Klik ini. Tuh. Ada angka 1 manual di sini. Anda kalau nulis manual harus tahu susunannya harus bagaimana. Nih. Nama terakhir dari penulis dalam catatan kaki didahulukan. Dihilangkannya 2 tutup kurang yang kurung yang 2 tutup kurung yang ada dalam catatan kaki. Halaman daftar pustaka tidak dicantumkan. Kalau dalam daftar pustaka, kalau catatan kakinya dituliskan. Lihat baik-baik nih, kalau catatan kaki. Nulisnya begini. Dali S. Naga, pengantar sosial skor pengukuran. Nah, ini catatan kaki pada waktu menuliskan referensi footnote. Di sini nih, di satu kecil di bawahnya. Tuh, rapikan ini. Ini karena peang, jadi tinggal jelas ya. Tuh, tapi kalau diperkecil jadi perbesar jadi. Tuh, nulis satu-satu. Nomor 2. Tadi nomor 2 teh, salah, sorry. Diambilnya harusnya dari sini ya. Nih. Ini contoh saya ngambil dari referensinya langsung. Tapi ini tidak sesuai dengan penulisan dari kita. Kenapa? Karena penulisan halamannya tidak pakai hal. Karena dia menggunakan Chicago Manual of Styles otomatis. Oke. Sekarang nomor 2. Nih, nomor 2. Nomor 2 di sini. Ini dihapus. Klik dulu referensis. Kemudian insert footnote. Otomatis nomor 2-nya keluar. Ya. Nomor 2 keluar. Kopikan lagi. Ini nih. Tapi ini belum pakai halaman ya. Belum pakai hal. Tulisan hal. Belum. Ini lalu masuk ke sini. Ini gunakan. Terus kita mau yang ketiga nih. Ketiga, referensi lagi, insert footnote nomor 3. Dan perbaikin. Ini baru copy paste ya, belum betul-betul ngambil dari yang sumbernya langsung. Kalau manual, Anda nulisnya begini, Pak. Bari itu kan benar, kenapa? Karena di dalam penulisan daftar pustaka catatan kaki berdasarkan buku pedoman di sini ada tulisan hal 306, berarti halamannya dituliskan. Jadi di sininya harus ada hal titik. Ini penulisan proposal harus dibiasakan benar sesuai dengan pedoman dari awal. Jangan sampai yang beginian tidak
tidak dipelajari. Coba lihat tuh. Nasruddin Ansori dan Tombayun, pendidikan berwawasan kebangsaan. Ini kan nama penulis. Lalu di sini judul, lalu di sini tempat lokasi penerbitannya atau tempat publishernya. Lalu di sini LKIS, nama publishernya. Ini baru tahun, ini koma, ini hal, ini titik, ini 194 titik. Ini penulisan secara manual. Yang kedua nih, Zamroni, koma, pendidikan anak untuk demokrasi titik dua, tantangan menuju civil society, Yogyakarta titik dua, Igraf, publishing, koma 2001, koma hal titik 75 titik. Tuh, Pak. Kalau nulis manual. Sekarang kalau tidak manual bagaimana caranya? Bisa dengan menggunakan AI. pakai Mendeley. Mendeley. Pertanyaan saya, nggak belum bikin Mendeley gitu. Sudah, Pak. Harus bisa. Kalau nggak Mendeley, pakai apa? Pakai Zotero bisa. Zotero juga gratis. Tuh. Nih, saya mau pakai Mendeley. Ceritanya, posisi tulisan ini sudahlah, ini contoh aja ya, contoh. Kan ini mah bukunya bukan ada belum ada, nggak ada PDF-nya. Ceritanya gitu. Sementara saya harus menuliskannya ada PDF-nya. Gimana, Pak? Ini caranya. Don't blink. Jangan ngicep. Perhatikan baik-baik. Saya copy dulu ini. Ceritanya saya simpan di slide yang lain. Nih. Saya hapus dulu yang ada tanda satunya. Ini hapus. Ini contoh saja ya. Sekali lagi contoh kalau pengutipan begitu. Saya ingin menginsertkan kutipan dengan Mendeley. Sementara bukunya PDF-nya nggak ada. Berarti ketika Anda buka Mendeley ini, nah saran saya, ini kan saya di sini folder-foldernya sudah saya kasih nama-nama ya, untuk kepentingan saya sebagai peneliti atau penulis, biar gampang gitu. Nah, kalau untuk Anda khusus ketika mau tesis, saya sarankan Anda buat lagi folder khusus, create folder khusus buat tesis. Contoh, karena tesis Anda kan ada 3 variabel atau ada 4 variabel, tergantung variabelnya ya. Maka cobalah dipisahkan berdasarkan variabel. Contoh nih, apa ya atau mau disatukan lah boleh lah. Contoh tesis deh gitu. Referensi tesis. Oh, oke. Kita udah ada nih referensi tesis kan sini nih, ya. Oke. Nah, karena PDF-nya nggak ada, tapi saya harus menginsertkan dengan Mendeley. Caranya gimana? Berarti Anda harus add manually. Di sini ada nih, klik nih. Ini kalau pakai Mendeley desktop, ini klik nih. Add, ada add entry manually. Add entry manually. Nah, di sini ada new document. Ada, coba klik kalau punya artikel jurnal, tulis jurnal. Ah, ini makan buku, Pak. Oke, kalau buku klik ini. Klik berarti book. Nah, tadi bukunya apa judulnya? Kita balik lagi ke yang tadi nih. Oke, pendidikan berwawasan kebangsaan. Titik 2, kesadaran ilmiah berbasis multikulturalisme. Oke, kita copy ini. Segini. Ya, judulnya saja, copy. Balik lagi ke Mendeley. Masukkan titelnya di sini. Tuh. Oke. Sudah dikeluarkan. Autorsnya siapa? Nah, ingat, penulisan autors itu harus last name-nya dulu. Last name itu nama family-nya ya. Baru nama ke pertamanya. Siapa sih nama pertamanya? Nama pertama itu suku kata namanya maksudnya. Ya. Tadi di sini. Nasruddin Ansori. Nah, berarti Ansori dulu, baru Nasruddin. Nah, gitu. Penulisan di dalam metadata ininya ya, metadata ini. Oke.
Ini ansorinya dulu, baru Nasruddin. Nah, di komaan tuh Nasruddin Ansori dan jadi nantinya Ansori Nasruddin. Tuh. Oke, udah. Lalu yang kedua, siapa tadi yang kedua? Namanya Pembayun. Oke, Pembayun kan suku katanya cuma satu. Nah, kalau suku katanya cuma satu, ditulisnya itu dua kali. Pembayun, Pembayun. Ini kan Ansori, Nasruddin. Lalu Anda klik Shift dan Enter, lalu tulis Pembayun, Pembayun. Kalau tiga orang, klik lagi Shift, Enter, ke bawah lagi siapa gitu. Karena di sini kebetulan dua, ya sudah dua aja. Oke, sudah. Autorsnya sudah ketemu tuh. Years-nya berapa? Coba klik, nanti kita klik. Years-nya tadi tahun 2008. 2008 berarti masukkan ke sini. Sorry. 2008. Oke. Page-nya jangan ditulis page. Halaman tadi yang berapa ini? Halaman itu 94. Jangan ditulis. Maksudnya di situ ini adalah jumlah halaman total sebetulnya. Ya. Abstrak kosong, tag kosong, outer keyword kosong, city. City itu kota ya. City, city-nya di mana nih? Yogyakarta. Copy saja Yogyakarta. Di sini ada LKIS. Tulis di sini Suti, titik. Yogyakarta sudah ada. Edition kosong kalau tidak ada edisi berapanya. Editor kosong kalau tidak ada. Publishernya LKIS. Ini ada Pak satu. Dokter, maaf, spensit. Nah, ya. Kalau ada ISBN-nya tulis, kalau tidak ada kosong. Dah. Berarti metadata untuk si buku ini sudah kita masukkan judul, nama, tahun, kemudian lagi tempat dan publishernya. Ini sudah cukup sebetulnya. Ya, save aja langsung. Oke, tuh langsung muncul di sini. Tuh, ya. Ini baru satu nih. Oke, baru satu. Kita masukkan tiga-tiganya deh, biar jadi latihan. Lalu di sini ada Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi, titik dua, tantangan menuju civil society. Nah, coba kita edit-edit dulu halamannya 2000 tahunnya 2021 2001. Nah, ini kan tahunnya tahun-tahun Jepun unggul nih. Baiknya tidak dipakai kalau kemudian masih ada yang barunya. Nah, ini masih sama, klik add entry manually, masukkan book, judulnya tadi kita kopikan. Oke. Autorsnya tadi Zamroni. Zamroni karena ada satu huruf, berarti Zamroni Zamroni. Tuh, ada dua. Gitu. Years-nya tahun 2001. Kemudian city-nya adalah Yogyakarta masih. Kemudian editor nggak ada, publisher-nya. Apa tadi publisher-nya? iGraph Publishing. Nah, Kompas aja. iGraph Publishing. Sudah, oke, save. Muncul. Wah, sekian tanggal memang. Tapi nanti Anda tidak akan sampai dua kali. Miftahus Surur, Islam, Toleransi, dan Pluralisme dalam Islam. Pribumi mendialogkan agama membaca realitas. Ini copy dulu deh judulnya. Set. Miftahus Surur, Surur Miftahus. Nah, gitu kan. Ini add entry manually. Jadi tidak ada apa PDF-nya pun tidak masalah, tetap masih bisa ditulis. Oke. Di sini penulisnya Miftahus Surur. Sorry, Miftahus. Miftahus. Nggak ada tuh. Year-nya berapa tadi?
2003 Erlangga. Oke, 2003 Erlangga. 2003 publishernya Erlangga. Erlangga itu mana sih? Jakarta ya? Jakarta, benar. City-nya Jakarta. Nih, Jakarta. Set. Tuh. Minimal data ini selesai. Nama, tempat, dan lain-lainnya selesai. Nah, kita coba praktekkan ke dalam penulisan ini. Tadi kan di sini yang ke satu ya. Si siapa deh penulisannya? Nasruddin Ansori, Pembayun. Nasruddin aja deh. Nih. Karena menggunakan Chicago Manual of Styles, bentuknya adalah footnote, maka pastikan dulu nih, si referensinya juga benar. Nih, Chicago Manual of Styles 17 edition full note. Benerin dulu. Nih, udah benar. Klik si angka satunya, klik si kursornya di sini, lalu insert citation. Udah muncul angka ini, lalu tulis siapa namanya tadi teh? Dan halamannya coba. Nasruddin dan halamannya 194. Oke. Perbaik, perhatikan baik-baik nih. Berarti insert citation, cari Nasruddin. Oke, sudah ketemu nih Nasruddin. Nah, lalu klik di sini kursornya di tulisan Ansori dan 2008. Klik ini, nanti bakal muncul page otomatis. Page-nya halaman berapa? 194. Karena tulisnya di page. Lalu klik OK. Ini angka satunya kenapa di sini? Nah, tuh, tidak ada. Nasruddin Ansori Pembayun lengkap, tidak ada masalah. Ini kenapa ini ada? Nah, tuh. Tuh. Nah, ini kan 194-nya Pak geningan ke ayah hal nak, kumaha tuh apa? Tulis aja manual. Kursornya simpan di sini. Tek. Setelah koma di spasian, tulis hal. Beres. Yang kedua, Zamroni 75. Oke, kita tulis Zamroni 75. Gimana nih tadi? Sini nih ya. Seridik. Zamroni 75. Set. Zamroni. Ini halaman 75. Klik di sini. Page-nya 75. Oke. Hit manual edit. Halnya tulis di sini. Hal. Terus yang ketiga apa? Miftahus Surur 201. Miftahus Surur. Surur. Namanya berapa? Berapa beli? 201. 201. Ulangi. Insert. Surur. 201. Oke. Ininya pakai hal. Karena sesuai dengan pedoman pakai hal. Jadi kalau misalkan Anda tulis banyak banget, nah nanti kalau misalkan nulis daftar pustaka, Anda tidak perlu lagi ngetik satu-satu dan disesuaikan lagi. Anda tinggal insert bibliografi, keep menu edit,
Tuh, otomatis keluar seperti ini. Nggak usah lagi dimiringkan, si judulnya udah miring sendiri. Betul. Ini salah satu keuntungan menggunakan reference manager. Kalau ternyata, Pak, ternyata saya harus publish artikel di jurnal, terus penulisannya harus dengan menggunakan style apa? Apa tuh American Psychological Association. Caranya gimana? Ya tinggal dibalikin, we. Nah ininya nih, stylenya diganti jadi apa? Cuma nanti bisa jadi berantakan. Kenapa? Karena kan kita tadi menuliskan ada hal yang ditulis secara manual. Sehingga kalau seperti itu nanti akan memberantakan yang ditulis secara manual tadi. Tuh, itu tekniknya belum cara macana, cara bagaimana mengutipnya dan lain-lain. Masih ada pertemuan-pertemuan lain untuk bisa ke arah sana. Tapi prinsipnya caranya seperti ini. Kalau mau tidak jauh. Halo, Nggak apa-apa. ya ditinggal tidur saya kumaha gitu. Cemcempa. Nggak apa-apa. Menyimak, Pak. Menyimak dengan seksama. Sudah mulai muter kepalanya. Ya, Muter. itu jadi gini. Kenapa tesis itu tidak dikerjakan? Ya, karena malas. Bukan tidak ada referensi, banyak referensinya. Jadi kalau saya mah sekarang udah nggak masuk kalau ada mahasiswa, Pak saya sibuk Pak. Nah, yang sibuk mah baheula kunaon make kuliah, da kuliah S2 mah khusus ke jelema-jelema sibuk. Ayo saya kumaha. Da jelema nganggur mah moal kuliah loh. Percaya tuh. Aya tuh jelema nu teu gawe nganggur terus kuliah S2. Ini jarang, jarang. Karena dia punya pekerjaan lah maka dia kuliah. Gitu. Maka saya tidak kaget kalau pada pelaksanaannya ada mahasiswa yang di tengah perjalanan ya iman kuliah nanti terganggu gitu. Wah itu bahaya tuh. Sampai mikir saya mau datang kuliah S2 ada pegawaian boga duit hanya gitu. Nah yang mikir gitu Pak. Sampai akhirnya dia tidak punya apa ya, tidak punya rasa untuk mau menuntaskan dan seterusnya. Oke, saya buka pertanyaan. Silakan, ada pertanyaan? Setelah yang tadi saya sebutkan, mungkin ada yang mau Anda tanyakan, boleh. Atau Anda dapat sesuatu atau tidak dari pertemuan hari ini. Nah, kan. Izin bertanya Pak. Boleh. Ini suaranya yang gede, yang gede. Tadi yang sudah diutarakan itu kan mostly sesuai prosedur gitu ya. Nah sekarang ini apa di luar sedikit keluar jalur andai kita memakai kayak minggu kemarin memakai bantuan AI. Oh iya. Itu nah Oh bagaimana iya, referensinya gitu. betul. Pakai AI juga benar. Tapi, kan tadi kemarin saya sudah berkali-kali bilang, menggunakan AI itu boleh untuk membantu. Kalau cari referensinya, Anda jangan percaya pada ChatGPT. Sekali lagi, kalau untuk ChatGPT jangan pakai AI. Saya mau praktekkan sedikit. Perhatikan baik-baik. Tong tong non, tong ngicep. Tong ngicep ke leungit sorangan. Bentar. ChatGPT. Nih, saya mau. Udah tampil belum layarnya? Belum. Belum. Belum dong. Belum. Sorry. Saya benerin dulu judulnya ya, punya Agustin ini. Ini contoh aja. Oke. Ini pakai apa ya? Pakai notepad. Masukkan di sini.
saya akan melakukan riset tentang ini. Anda berperan sebagai ahli dalam bidang penulisan ilmiah dan metode penelitian. Menurut Anda, apakah judul riset tersebut menarik? Nih, tanya dulu. Oh, berarti relevan nih dengan duga pendidikan, spesifik, fokus. Kita berikan dulu dia gambaran apa yang akan kita laksanakan. Jangan langsung nyuruh. Cuma dia berikan saran. Manajemen konflik, keteladanan BPN dijelaskan. Yes, oke. Sekarang, berikan pointer untuk saya dapat pointer paragraf untuk saya dapat menyusun latar belakang salah penelitian tersebut. Pointernya ya, ingat pointernya. Nanti dari pointer kita buat dia untuk dijadikan paragraf gitu loh. Ya. Nih. Pertama, konteks umum pendidikan. 2, permasalahan disiplin siswa. 3, pentingnya manajemen konflik di sekolah. 4, kelalaian guru PAI. 5, hubungan antara manajemen konflik, keteladanan dan disiplin siswa. 6, konteks penelitian DMTS manajemen itu. Pertanyaan. Oke. Sekarang kita minta dia untuk menuliskan paragraf 1. Mohon untuk mengembangkan pointer untuk paragraf 1 menjadi paragraf yang utuh dan baik. Sertakan, jangan lupa menyematkan referensi yang relevan, valid, dan otoritatif dengan apa style 7 sehat. Nah, ini kan paragrafnya nih yang akan kita masuk. Nah, ini kan dia nulis tuh lingkona, ting bener ting tuh lingkona teh kan. Tuh referensi ini. Bagaimana cara memastikan bahwa paragraf ini benar atau tidak? Nih, caranya begini. Perhatikan baik-baik. Ini copy. Masukkan ke Word. Saya anggap ini selesai. Nih, Word. Oke. Nah, ulah wakal langsung percaya. Iya, buku iya. Ada orang tanpa buku nah kan? Hapus saja dulu. Ini juga lingkona hapus dulu aja. Nah, terus kumaha apa? Gampang. Tinggal di video. Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, mengingat pentingnya pembentukan karakter yang baik bagi generasi muda. Oke, kita copy ini. Masukkan ke Google Scholar. Masukkan ke tipset. Nih tipset. Tipset. Masukkan ke Google Scholar dulu deh, biar nggak akan ya. Google Scholar dulu. Tek, ya. Kemudian di klik enter. Coba lihat.
Kalau ada kata-kata yang sama, berarti sebetulnya isinya sama. Berarti ini bisa kita kutip. Gitu. Pendidikan karakter telah menjadi fokus utama dalam sistem pendidikan Indonesia. Anda baca coba di sini. Ada nggak? Pendidikan karakter pun menjadi daya dorong. Ah, ini cocok nih. Mengembangkan fokus, mengingat pentingnya penanaman karakter di usia dini. Oke, ini juga cocok. Kalau Anda mau langsung, tidak perlu membaca isinya. Anda tinggal cite ini. Ingat ya, cite. Tapi tulisan ini masih manual. Belum lengkap. Harus dilengkapi nanti. Kemudian sistemnya kan menggunakan Chicago Manual of Styles. Ini nih. Tapi sekali lagi ini harus diperbaiki lagi, ya. Sistemnya diperbaiki lagi. Chicago ini bentuk, ini sebagai gambaran boleh. References, insert footnote, sini langsung. Anda sudah mengutip ini pernyataannya diambil dari yang tadi. Yang ini. Pak, lamun saya menemukan ternyata kalimat ini ada dari dua tempat yang berbeda. Gimana Pak? Bisa. Ini seperti ini. Pernyataan ini kan bisa dikutip juga karena kita mengutip pernyataan dari ahli yang sudah menuliskan ini dalam tulisan yang lain. Pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda sangat, mengingat pentingnya pembentukan karakter kan sama dengan kalimat ini. Berarti kita kutip juga. Sign pakai si Chicago. Tapi ini belum lengkap ya, karena belum ada doi-nya, belum ada webnya, belum dilengkapi. Belum. Nanti dilengkapinya terakhir. Nah, kalau tidak menggunakan Chicago Manual of Styles, kalau nulis yang begini, berarti Anda juga harus di sini nih nulis. Artinya, satu kalimat Anda mengutip dari dua referensi. Ya. Berarti ini jangan titik, tapi titik dua. Kemudian, tulis. Dua. Ini satu. Sampai sini. Kemudian ini yang kedua. Karena ini masih manual, pasti nulisnya nanti manual lagi. Gitu. Itu referensi. Jadi Bu Rustini, ulah percaya karena tadi kan ChatGPT. Cari lagi yang otentik, benar-benar otentik. Ini lagi. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan telah menekankan integrasi pendidikan karakter dalam kurikulum nasional sebagai bagian dari usaha menciptakan generasi yang bla 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 bla. Oke, kita copy ini. Adakah pernyataan ini, kalau misalkan kita kutip dari Google Scholar, kalimat ini ada nggak di tempat yang lain yang sudah dikutip orang lain? Pengintegrasian. Nih ada nih. Pengintegrasian pendidikan karakter, ini juga ada. Anda mau baca referensinya bisa langsung. Kalau tidak, langsung dikutip juga bisa. Tuh. Pakai Chicago. Tapi ini proceeding ya. Proceeding mah kurang bagus kan. Bukan jurnal mas. Nih. Chicago. Oke. Klik di sini. Sini angka berapa tadi? Otomatis ya. Tulis. Tapi ini sekali lagi belum kita rapihkan berdasarkan penulisan yang benar. Tapi sebagai referensi yang kuat, kita sudah percaya ada di sini. Gitu Bu. Nah, cara ngutip itu makanya penulisannya nanti harus benar. Kutipan, penjelasan kita. Saya menyarankan kalau kata-kata begini, ini kan sudah ada nih, kalimatnya sudah ada. Saran saya, cobalah ini diparafrase dulu Bu. Ya, kalimat ini kita paraphrase, masukkan lagi ke ChatGPT. Bantu saya. Oh, tapi kan ini bukan dari ChatGPT berarti udah nggak usah lagi diparafrase. Jadi kalau mau diparafrase lah. Bantu saya untuk parafrase kalimat di bawah ini. Oh, paragraf di bawah ya.
Ini yang angka-angkanya dihapus dulu. Jadi kalau udah hilang, oh udah hilang, otomatis. Parafrase kalimatnya baru lagi, cari lagi. Jadi gitu. Untuk menghindari apa? Menghindari similarity. Oh, ini baru satu ya, baru paragraf satu nih, Bu. Nih. Sekarang kita mau menjelaskan paragraf 2. Lihat aja di sini. Set. Mohon bantu saya mengembangkan paragraf 2 menjadi paragraf yang utuh, yang baik. Itu tinggal kita weh. Tuh. Tapi sekali lagi saya mengatakan ini belum tentu 100% benar. Harus diedit lagi, diperbaiki lagi. Karena yang paling penting kitanya yang memberikan arah terhadap apa yang dia tulis. Gitu. Oh, ini baru satu ya, paragraf 2 ya, paragraf 3. Ini kayak hijikan. Oke, saya akan coba buat mengintegrasikan keseluruhannya ya. Tuh, ini poin kepala paragraf 2, 3 berarti sekarang. Pointer untuk paragraf 3. Dia pakai masuk dulu ke atas, baca lagi. Tuh. Tapi ini baru paragraf per paragraf, belum dikembangkan lagi menjadi paragraf yang lain. Referensinya, nah dia nulis, ya terserah dia lah. Referensinya mau ngapain terserah. Nah, paragraf 4 nih. Bantu dong paragraf 4. Biasanya kita bisa minta paragraf 4 isinya apa, tentang apa, nanti ditambah dengan ini itu. Cepat itu. Tuh. Tuh. Teladan guru PAI. Baru per paragraf ini belum dikembangkan ya, belum dikembangkan. Sekarang paragraf 5. Paragraf 5 dong. Paragraf 5. Semuanya itu berapa paragraf sih kita minta? 7 ya. Tapi 7 mah apa sih ini? 6 konteks penelitian. Oke. Nah, ya mikir dulu nih. Mikir. Coba kita masukkan dulu paragraf 6. Sambil nunggu dia mikir. Nah, itu yang perlu dipikiran lah kemana ngemereskan lah pegawaian di luhurna. Oke, sambil nunggu dulu deh. Tah, kayak gitu tuh. Terus ini ya. Jadi nanti copy bagian yang mau itu cari di Google Scholar ayat tuh yang ada tak copy gitu. Kemudian cari lagi masukin ke typeset, cari juga ada. Kan gitu aja cara referensi. Jadi cara paling mudah membaca referensi adalah dengan tidak membaca ini. Nah, gitu kan. Jangan dibaca. Kutip aja langsung. Kan kita pengen cepet beres nulisnya. Gitu. Aman plagiasi. Ya gampang, kan tinggal cek plagiasi we. Tapi kalau untuk cek review dengan Turnitin untuk ChatGPT rendah. Saya sudah coba misalnya. Begitu. Oke. Ini nggak ada yang protes, waktunya udah lewat. Jadi saya harus Pak, tutup. Pak, Ya, izin tanya Pak. Ini suaranya buat kurang menentukan. kenceng. Oke. Untuk ini Pak menentukan penelitian terdahulu. Oke. Kita belum masuk. Tanya gini. Oh, belum masuk. Tapi penelitian dulu gampang lah. Tinggal Anda tuliskan saja variabel-variabel. Nanti di dalam Google Scholar juga bisa ditunjukkan. Kalau mau lebih enak lagi, itu pakai Research Rabbit. Pernah dengar Research Rabbit? Pernah dengar Pak, tapi belum pernah nyoba. Saya minta nonton YouTube deh. Banyak itu yang berkaitan dengan ini. Nih, saya tahu ya. Nih.
Jadi ternyata di YouTube mah tos bisa nih radio. Berarti orang naon tuh ada gali. Naon tadi teh Pak Eko teh? Penelitian terdahulu ya. Ya, penelitian terdahulu. Mencari penelitian yang relevan. Eng. Tuh. Gampang nyebut tadi itu. Kumaha. Kamu sulit mencari jurnal sesuai judul skripsi, caranya gampang. Tuh. Proses mendapatkan jurnal terdahulu yang sesuai dengan judul skripsi. Tuh. Mengutip isi jurnal terdahulu ke dalam skripsi tesis. Tuh. Sok kurang rek mana ini nih. Bahkan ayah anu cara cepat mencari dan mengukur referensi penelitian dalam perencanaan judul penelitian. Aduh, ini yang kayak gimana kira-kira Pak? Enggak. Mengubah aja. Gitu. Jadi riset itu sebetulnya jangan dipakai pusing, Pak. Dikerjakan, belajar, nulis, terus tapi saya mohon dengan sangat Anda semua harus punya waktu khusus untuk belajar, Pak. Kalau Anda nggak punya waktu khusus untuk belajar, ya pada akhirnya gusur menjaga tesis dia. Ya minimal gini lah. Ketika di rumah, pada tidur, laptop, 1 jam saja belajar dulu. Besoknya, itu penting banget konsistensi. Bukan 1 hari 7 belajar, tapi 2 minggu coba ngapain? Konsistensi, Pak. Ini karena ini nguji kesabaran juga, nguji ketekunan. Makanya nanti kan saya tugas di mata kuliah saya selesai apa itu kan sebetulnya konsistensi, bukan persoalan apa bisa atau tidak, tapi mau belajar untuk hal-hal yang sebetulnya kita nggak bisa, tapi secara konsisten lakukan. Karena kita pada saya kasih tahu Anda, hari ini bimbingan saya di angkatan semester 4 itu ada 7 orang yang bimbingan tesis. Semua sama mengerjakan tesis. Waktunya juga sama. Tapi percaya atau tidak? Ada orang yang baru 1 hari dan belum pernah datang lagi sampai hari ini. Dari 7 orang itu yang sudah selesai fix hanya 2 orang. Sisanya, wow. Saya di grup ya responnya biasa-biasa. Bahkan karena ada 1 orang berangkat haji. Pak, saya berangkat haji, Pak. Tapi tesisnya udah beres. Selama 40 hari kajian sampai dengan pulang, itu teman-temannya nggak ada yang ke saya itu. Capek saya bilang, udah, terserah. Nanti juga kalau yang datang dia pasti datang yang tanda tangan. Cuma saya sudah kasih pertemuan rutin itu 9 kali mau kali. Ada pertemuannya tiap minggu. Tapi tetap ketika bimbingnya saya sendiri itu tidak jadi jaminan mahasiswanya mau mengerjakan dengan tulus hati. Bahkan ada yang WA itu, Pak, saya sudah ada acara ini, saya tak bisa ngomong. Makin Anda banyak beralasan, yang mungkin menunjukkan bahwa Anda tidak bisa apa. Saya begitu aja. Jadi jangan ya berharap Anda dikasih ketika Anda sibuk gitu. Ya enggak bakal. Gitu. Anda mau sibuk, Anda mau ribut, ada pekerjaan apapun, silahkan beralasan. Jadi saya cuma simpatik doang, ya kasihan juga. Tapi kan Andanya belum beres. Mau gimana? Mungkin di mata kuliah lain mendapatkan warning begini ya. Karena tidak ada hubungannya langsung dengan penyelesaian kuliah. Anda mumpung semester 2, masuk semester 3, tancap gas Pak, gas itu. Jangan diinjek, cari referensi apa. Dari sebenarnya sekarang, kata kuncinya hanya satu Pak. Mau nggak? Bukan persoalan pintar, bisa, hebat. Nah, tapi mau nggak? Nanti kalau mau, munculnya
komitmen, ada konsisten, ada persisten. Persisten tuh apa ya? Berjuang berhadapan dengan banyaknya masalah, kendala gitu. Saya tahu Anda semuanya orang bukan orang yang apa ya, cicing atau nganggur enggak. Anda orang sibuk saya tahu. Tapi percayakah bahwa ketika Anda bisa mengikuti ini dengan tepat waktu dan itulah keunggulan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain yang mereka hanya mengeluh dengan banyaknya kegiatan tapi tidak menghasilkan tesis. Jadi kalau saya melihat kayak Anda yang sekarang lagi kerja terus mau kuliah, luar biasa. Anda sudah mau menyisihkan sebagian uangnya untuk perhatiannya, tapi jangan sampai terjebak juga. Di ujung-ujungnya jadi malas. Itu persoalannya. Pulang malam, mau buka buku, buka laptop, malas tidur. Terus kapan kerja tugas? Besok lagi deh. Besoknya kayak gitu lagi. Gitu terus. Nah, ini tugasnya beres nggak? Nggak, nggak beres. Makanya harus ada waktu khusus untuk belajar. Gimana caranya? Karena kesempatan Anda di karena kuliah Anda. Semoga ceramah subuh ini bermanfaat ya. Karena kalau di vitamin yang lain pinter mental. Ya. Saya tidak akan pernah melihat Anda dalam konteks apapun kecuali Anda harus selesai kuliah tepat waktu. Dan benar, buku pedomannya dibaca. Saya pengen minggu depan Anda bisa menampilkan hasil tulisan rencana proposal Anda dengan menggunakan teknik-teknik yang saya sebutkan tadi. Saya akan upload ini di apa di internet. Silakan Anda sendiri cari filenya atau nanti saya kirim filenya, buka-buka lagi caranya seperti apa dan silakan buka YouTube channel lain untuk menambah wawasan Anda tentang bagaimana menulis tesis, baik itu kuantitatif ataupun kualitatif. Yang kuantitatif butuh SPSS-nya nanti saya siap. Kalau Anda mau nanti saya. Oke, sudah pukul 20.50 menit. Waktunya sudah lewat puluhan menit. Mohon maaf sudah diganggu waktunya. Sekarang sudah berapa jam berarti ya? Tadi 17, 19, 19, 18. Sekarang 20.51. Hampir harusnya lebih 40 menit. Apa-apa. Ada pertanyaan lagi? Belum hari ini. Oh, yang tadi Pak Yedi. Mana Pak Yedi? Coba. Pak Yedi apa Yud? Di dok. Hah? Jadi Mana Pak Yedi? ini dok. Sok, di share screen dulu coba. Dan Gimana? dok. Ini dok. Ya. Anda lebih menekankan pada mana? Yang kuantitatif atau yang kualitatif? Saya lebih pengen kuantitatif sih dok. Kuantitatif yang mana nih? Kuantitatif kebetulan tadi ada Yang nomor berapa? kalau ini dok, misalkan
kayaknya harus dicek dulu Ya. terkait dengan banyaknya riset-riset yang membahas tentang hal itu gitu. Ini apa ini? Analisis kompetensi guru dalam menggunakan TIK daripada pembelajaran interaktif. Pengaruh literasi digital siswa SMP Islam ke mana terhadap motivasi dan hasil belajar. Yang ini-ginian mah relatif sudah banyak yang mengkaji sebenarnya, apalagi motivasi dan hasil belajar gitu. Kalau Y-nya tuh di situ gitu. Tadi saja Bu Rustin itu sama tuh ke sana. Bukan ya, bukan Bu Rustin, siapa tuh? Si Bu, saya lupa tuh yang kemarin hasil belajar. Coba Kak. di ini lagi Pak, di apa sebenarnya tuh dicari research gap yang terkait dengan materi-materi ini yang belum banyak dibahas coba. Dan jangan dimulai dengan kata-kata analisis kalau untuk kualitatif atau Ya. kuantitatif. Karena prinsipnya hari penelitian pasti analisis ya Teh. Gitu. Kalau mau kuantitatif seperti yang sudah pada referensi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu kan judul untuk penelitian kuantitatif itu bisa dalam bentuk 4 Pak. Ada deskriptif, ada asosiatif, ada hubungan, dan ada komparatif. Coba deh dicek. Bukunya kemarin yang Pak Eko sudah share kalau nggak salah di grup ya Pak Eko, yang Ya, udah pertama ada. kali itu. Nah, coba dibaca dulu Pak buku itu. Ya, saya minta Anda atau siapapun yang ada di sini, kalau untuk menyusun tesis, wayahna, mulainya dengan membaca. Kalau tidak dibaca, Anda tidak akan pernah bisa tahu ini masalahnya sudah pernah ada yang bahas atau enggak gitu. Jadi kalau menurut saya ini, kalau Anda mau tentang literasi digital, saya harus mempertanyakan, benarkah di SMP Islam Hagar Manah itu ada praktik baik tentang literasi digital? Contohnya, dari mana saya untuk tahunya? Gampang. Coba dicek di sarana prasarananya. Ada berapa laptop yang dimiliki atau komputer yang ada, punya lab komputer atau tidak gitu. Kemudian ada internet atau tidak. Kemudian ada nggak laboran ataupun pustakawan yang dia sudah membahas mengenali tentang digital ini dengan berbagai aktivitas workshop ataupun juga peningkatan kompetensi untuk mereka gitu. Terus guru-gurunya juga itu punya nggak kemampuan digital yang baik terkait dengan literasi contohnya. Apakah gampangnya gini, untuk guru nih punya akun Facebook berapa orang? Yang punya akun Facebook siapa saja? Yang punya akun Instagram siapa saja? Yang punya akun media sosial lainnya siapa saja? Karena itu terkait dengan apa? Kedigitalan. Nah, sekarang terkait dengan literasinya. Nah, bagaimana caranya? Apakah di RPP yang ditulis guru itu ya menggunakan ada pernyataan bahwa dalam tujuan pembelajarannya dia menggunakan media yang terkait digital atau tidak. Nah, itu kan nyambung terus, Pak. Jadi nggak bisa kita menyebut istilah hanya literasi digital itu bahwa di sekolah itu karena guru menggunakan laptop contohnya. Oh, nggak begitu juga. Itu menyangkut berbagai-bagai. Termasuk contohnya, apakah di sekolah tersebut kepala sekolah menyiapkan ruang khusus untuk membaca, aja pojok membaca, atau bisa mengakses apa gitu, informasi apa. Semuanya itu harus digitalkan. Makanya ini akan sulit sebetulnya. Kalau kita tidak mengkomparasikan apa yang seharusnya dilakukan dengan judul tersebut di lapangan. Gitu. Bisa dipahami ya maksudnya Pak Yudi ya? Ya, siap dok. Ya, jadi maksudnya gini, kalau Anda mau mengkaji di satu lokasi, ini juga buat teman-teman yang lain. Kalau Anda mau mengkaji satu tema tertentu, itu bukan hanya sebatas saya pengen penelitian itu di situ, bukan. Hati-hati nih. Tapi pertanyaannya adalah, apakah masalah penelitian saya ada nggak di lokasi penelitian itu? Ada nggak yang bisa saya gali dari lokasi penelitian itu? Itu Pak. Nanti tolong tuliskan di grup revisinya, nanti kasih ke saya, di Japri saja, nanti saya komentar. Ya. Siap dok. Oke. Bapak Ibu, terima kasih. Sudah pukul 21.00, 2 menit lagi.
Prinsipnya yang tadi kita berikan di grup, saya akan coba telaah lebih lanjut dan mohon untuk dibuatkan untuk minggu depan proposal tesisnya. Saya minta Kosmanya nih, Kang Jul Fahmi, bantu untuk dikumpulkan dalam bentuk Word ya, bukan PDF. Word, bukan PDF. Nanti saya akan review, dikomentari, ini benar atau tidak, strukturnya benar atau tidak, dan lain-lain. Ya. Ada artificial intelligence sangat banyak, ada banyak hal yang bisa dipelajari. Jangan terlalu baper ketika tidak bisa, carilah dengan menggali sendiri hal-hal yang belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.